Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Waqad aksara ashabuna rahimahumullahu ta'ala min at-tasnif min al-mabsutat wal mukhtasarat. Sungguh para sahabat-sahabat kami, mereka itu telah banyak di dalam mengarang kitab-kitab yang mabsutat, kitab-kitab yang rinci, yang dimana isinya itu sangat padat dan juga penjelasannya itu sangat luas, wal mukhtasarat, dan kitab-kitab yang sangat ringkas. Nah, di awal penyebutan beliau membahas tentang sahabat-sahabat kami. Yang dimaksudkan dengan sahabat-sahabat di sini siapa? Yang dimaksudkan dengan ucapannya Imam Nawawi waqad aksara ashabuna, yang dimaksudkan dengan ashab sahabat di situ adalah atba'ul Imam Syafi'i wa tamazhaba bimazhabihi, yaitu pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i yang bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Fakullu syafi'in yuqallahu ashabus Syafi'i. Maka setiap orang-orang pengikut-pengikut yang bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i itu dinamakan ashabus Syafi'i. Kenapa kok dinamakan sahabat? Itu secara ilmu balaghah. Walaupun memang kita tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, kan sahabat itu kan harus bertemu. Sedangkan ini kan nggak ada pertemuan. Imam Syafi'i kan di abad 200 Hijriah. Nah, walaupun kita tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, kita dinamakan sahabatnya Imam Syafi'i. Itu secara balaghah dinamakan majas. Lirtibati ba'dina bi ba'din. Karena kuatnya ikatan kita dengan Imam Syafi'i melalui apa? Melalui kita mengikuti mazhabnya beliau. Nah, itu makna daripada ashab. Tapi terkadang ashab di dalam istilah fikih, ashab itu adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Terkadang ada kata-kata ashabus Syafi'i, ashabus Syafi'i. Maksudnya siapa? Talamidzus Syafi'i. Yakni murid-muridnya Imam Syafi'i, seperti contohnya Imam Al-Buti. Nah, di dalam kitab Mu'jam, mazhab itu secara bahasa memiliki arti at-tariq allazi yasluquhu zahib, yaitu jalan yang ditempuh oleh penempuh jalan. Itu dinamakan mazhab. Dari kata zahaba, yazhabu, zahaban, wa mazhaban, masdar mim. Kemudian mazhab di dalam kitab Hasyiyah Ad-Dusuki ala Syarhil Kabir, karangan daripada Imam Ad-Dusuki. Nah, Imam Ad-Dusuki beliau menyatakan bahwasanya mazhab itu adalah ibaratun amma zahaba ilaihil imam minal ahkamil ijtihadiyah. Mazhab itu adalah suatu ungkapan yang dimana ungkapan tersebut ditujukan untuk apa saja yang dikemukakan oleh seorang mujtahid berupa hukum-hukum ijtihadiyah. Itu dinamakan mazhab. Contohnya seperti di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menetapkan bahwasanya furudul wudu sittatun, fardu-fardu wudu itu ada 6. Juga arkanus salat 14. Rukun-rukun salat itu ada 14, sebagaimana dalam kitab Minhaj. Nah, beliau menetapkan semua tadi itu dinamakan hukum-hukum ijtihadiyah karena berbentuk dhanniyah, bukan berbentuk qat'iyah. Itu dinamakan mazhab. Jadi mazhab itu adalah ijtihadnya para mujtahid mutlak. Kemudian jika kita membahas tentang mazhab, ada pertanyaan di sini. Apakah kita wajib untuk bermazhab atau tidak wajib untuk bermazhab? Karena orang yang bermazhab itu dinamakan muqallid. Imam Syekh Ali Jad Al-Haq beliau berkata bahwasanya zahabal jumhur usuliyin ila anna al-ammi wa huwa allazi laysa lahu ahliyatul ijtihad fil ahkam wa in kana muhassalan li ba'd al-ulum yajibu alaihi tiba'u qawlil mujtahid wal aghaz bi fatwahu istinadan ila qawlihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa hukum daripada mentaklid, mengikuti suatu mazhab
Karena banyak sekarang ini golongan-golongan liberal yang mereka menyatakan haram bagi kita untuk bermazhab. Nah, Syekh Ali Jad, beliau berkata bahwasanya jumhur ulama usul, mereka berkata bahwasanya seorang ammi seperti kita contohnya, orang yang bukan mujtahid, yang belum bisa untuk berijtihad terhadap suatu hukum, walaupun kita itu memiliki ilmu-ilmu yang banyak, tapi belum memenuhi syarat seorang mujtahid mutlak, wajib untuk mengikuti suatu mazhab dan mengambil fatwa-fatwa mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahla zikri. Anda baca di kitab Ittihaf, yang dimaksudkan dengan ahla zikir yakni ahlal ilmi. Orang yang memiliki ilmu. Di sini beliau menafsirkan ahla zikri itu yakni para mujtahid mutlak. Kita wajib untuk mengikuti para mujtahid mutlak in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak tahu, kita tidak mengetahui tata cara di dalam membuat suatu hukum. Maka oleh karena itu kita diwajibkan untuk bermazhab. Karena belum tentu, walaupun kita hafal contoh 100.000 hadis, kita hafal Quran, belum tentu kita itu bisa untuk membuat suatu hukum dengan dalil-dalil yang sudah kita hafal tadi. Maka wajib bagi kita untuk mentaklid suatu mazhab yang tertentu. Karena menjadi seorang mujtahid itu adalah hal yang benar-benar luar biasa sulit. Karena seorang mujtahid itu disyaratkan harus memenuhi beberapa syarat. Ada 8 syarat. Di antaranya apa? Al-ilmu bil Quran was sunnah. Dia memiliki pengetahuan yang luas terkait masalah Al-Quran dan juga hadis. Kemudian al-ilmu bil lugatil arabiyah. Dia harus mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, baik balaghahnya, baik nahwunya, baik mantiknya dan lain-lain. Kemudian al-ilmu bin nasih wal mansukh. Dia itu harus mengetahui mana nasikh, mana mansukh. Kemudian syarat berikutnya kamalul akal. Sempurnanya dia punya akal. Sekiranya dia bisa menghafal sekali dengar dan dia bisa mengulanginya dimanapun, kapanpun, di waktu apapun, di tempat manapun. Kemudian al-ilmu bi masailil ijma'. Dia harus mengetahui masalah-masalah mana yang sudah diijma oleh seluruh ulama. Kemudian al-ilmu bi usulil fikih. Dia harus mengetahui bagaimana tata cara untuk menetapi hukum. Kemudian syarat berikutnya al-Islam, ya tentunya harus beragama Islam. Kemudian syarat berikutnya al-fatanah. Dia itu harus benar-benar cerdas. Nah, itu adalah ke-8 syarat bagi seorang itu bisa dikatakan mujtahid. Nah, jika tidak memenuhi salah satu daripada 8 syarat ini, maka itu dinamakan muqallid. Wajib bagi dia untuk mengikuti suatu mazhab tertentu. Kemudian di sini di Minhajut Thalibin kata Imam Nawawi, waqad aqsara ashabuna minat tasnif. Karangan. Banyak dari para sahabat-sahabat kami yang telah mengarang. Apa itu karangan? Karangan itu adalah tandib wa tartibul ma'lumat. Adalah kita mengatur pengetahuan-pengetahuan sekiranya menjadi bab-bab, kitab-kitab dan lain-lain. Kemudian minal mabsutat wal mukhtasarat. Mabsutat yakni mutawwalat, kitab-kitab yang tinggi. Kalau secara balago itu dinamakan al-itnab, yakni ma kasura lafduhu wa kasura ma'nahu, yaitu kitab-kitab yang banyak lafadznya dan banyak juga maknanya. Itu dinamakan mutawwalat. Juga di dalam istilah fikih juga dinamakan mausu'ah, juga dinamakan juga mabsutah, juga secara balaghah dinamakan al-itnab, yakni segala macam kitab, segala macam ucapan yang dimana banyak lafadznya, banyak maknanya. Jangan banyak bacotnya, nggak ada maknanya, itu bukan itnab namanya. Wal mukhtasarat, dan kitab-kitab yang mukhtasar. Apa itu kitab-kitab mukhtasar? Kitab-kitab mukhtasar itu yakni maqalla lafduhu wa kasura ma'nahu. Lafaznya sedikit, tapi maknanya begitu luas.
Kata Imam Khalil dalam kitab Mughnil Muhtaj dinukil, al-kalam yubsat liyufham wa yukhtasar liyuhfad. Segala macam pembahasan, segala macam pembicaraan itu ketika luas, seperti karangan-karangan di kitab, semakin dia luas, tujuannya untuk apa? Bukan buat hafalan, tujuannya untuk bisa dipahami. Wal kalam yukhtasar, dan suatu pembahasan walaupun berbentuk kitab-kitab, semakin dia tipis, untuk apa? Liyuhfad, itu untuk dihafal. Ya contoh seperti kitab Minhajut Thalibin, itu kan dikarang sama Imam Nawawi untuk apa? Agar dipermudah kita itu untuk menghafal daripada furu'-furu' mazhab yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi itu yang udah kita bahas. Yang pertama, poin yang pertama terkait makna ashab, yang kedua terkait makna mazhab, yang ketiga terkait masalah taklid, yang keempat terkait apa itu mabsutah, yang kelima terkait apa itu mukhtasar. Nah, ini pembahasan muqaddimah yang ketiga, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.